Bagaimana kabarnya hari ini, Miss? Alhamdulillah sehat. Oke, nih Miss, kami ingin bertanya-tanya sedikit seputar pengalaman Miss sebagai dosen Prodi Pendidikan Masyarakat di Universitas Riau. Boleh? Baik, terima kasih sebelumnya Miss. Kepada Diva boleh diberi pertanyaannya? Oke, saya mau bertanya, bisa tolong Miss ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan Miss? Latar belakang pendidikan ya dari SD berarti? Ya, Oke, berarti Miss termasuk putra daerah. SD itu di SD negeri dekat rumah. Kalau sekarang namanya SD 132. Terus Miss melanjutkan SMP, SMA di Yayasan Pendidikan Cendana. Kemudian S1 kita satu alma mater di Unri, yaitu di Pendidikan Fisika. Selanjutnya S2 masih di Pekanbaru di Administrasi Pendidikan Gobah. Baik, pertanyaan kedua yaitu mengapa Miss memilih untuk jadi dosen di jurusan pendidikan masyarakat ini? Oke, kalau ditanya kenapa memilih, pada saat itu hanya melihat peluang sih. Jadi kebetulan ada pembukaan CPNS, kemudian dilihat riwayat S2-nya kira-kira masuk kemana, dan alhamdulillah di Unri buka, mencoba peruntungan, dan alhamdulillah keterima di sini. Wah, luar biasa ya Miss. Baik, selanjutnya apa yang menurut Miss menjadi tantangan terbesar dalam mengajar di jurusan ini? Oke. Itu yang Miss rasakan pertama karena basic Miss kan adalah IPA. Jadi Ya. science kan. Dari tamat kuliah di 2015 itu sudah sampai di tahun 2021 itu ngajarnya fisika, IPA lah intinya. Hitung-hitungan. Sementara di sini Miss langsung berpindah aliran jadi anak sosial. Nah, karakter mahasiswa science sama karakter mahasiswa sosial itu juga berbeda. Jadi yang paling tantangan yang paling Miss rasakan adalah perubahan dari sains ke sosial itu sendiri sih. Oke, baik. Baik Miss. Selanjutnya nih Miss, bagaimana cara Miss membuat materi kuliah menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh mahasiswa? Oke, mungkin kalian juga sudah merasakan gimana ya. Jadi di awal di dalam kontrak itu Miss sudah batasin apa-apa saja materinya, kemudian bagaimana sistem perkuliahannya. Di mana itu juga bisa membantu Miss dalam belajar karena kan sama-sama baru nih jatuhnya. Bagaimana cara Miss belajar dan juga bagaimana cara kan agar belajar bisa lebih mudah seperti itu. Contohnya dengan adanya ice breaking, kemudian ada kuis yang bisa membantu teman-temannya tetap fokus ketika temannya ada presentasi gitu. Gitu Miss. Mungkin Miss belum terlalu lama lah ya untuk mengajar di jurusan pendidikan masyarakat ya Miss ya. Betul. Nih mungkin pertanyaannya Miss bisa jawab nih, bagaimana sih melihat perkembangan pendidikan masyarakat di masa depan? Oke, kalau misalnya kita lihat pendidikan masyarakat itu sendiri, ketika Miss bandingkan dengan Miss belum mengenal pendidikan masyarakat itu tentu jauh berbeda. Jadi secara tidak langsung Miss sebenarnya sudah bergabung di pendidikan masyarakat setelah tamat dari S1. Jadi waktu itu ada kesempatan untuk mengajar di PKBM. Tapi pada saat itu belum paham apa sebenarnya PKBM itu seperti apa. Terus juga ada mengenal lembaga-lembaga yang berbau masyarakat itu hanya sekedar tahunya saja. Tapi setelah bergabung bersama di sana lebih kurang 2 tahun sebelum kembali mengajar ke alma mater di Cendana, sedikit banyaknya Miss sudah tahu PKBM itu seperti apa. Nah, ketika kembali ke mengajar di pendidikan masyarakat itu tidak menjadi hal ya menjadi jawaban yang pendidikan masyarakat itu semakin lama akan semakin dikenal. Yang pada awalnya itu tidak dikenal oleh masyarakat, semakin kesini makin dikenal oleh masyarakat gitu. Jadi dan melihat juga ya mungkin di daerah di luar sana di Jawa bahwa pendidikan masyarakat itu menjadi pendidikan yang cukup diperhitungkan. Mudah-mudahan di Sumatera juga seperti itu. Mudah-mudahan pendidikan masyarakat semakin baik lagi Amin. di masa depan ya Miss. Amin. Selanjutnya nih Miss, apa sih saran Miss untuk mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan pendidikan masyarakat berikutnya? Oke. Saran yang pasti untuk para calon mahasiswa yang ingin masuk ke pendidikan masyarakat, yang pertama adalah harus tahu betul sebenarnya apa sih pendidikan masyarakat. Jangan hanya sekedar mencari program studi kira-kira mana yang minatnya paling sedikit ya kan. Karena kan itu bisa jadi rata-rata ketika Miss tanyain kenapa, iya Miss karena minatnya paling sedikit gitu ya. Nah tapi
masuklah ke pendidikan masyarakat itu memang karena hatinya. Kenapa? Karena memang pendidikan masyarakat itu kita langsung terjun kepada masyarakat. Kalau misalnya tidak menggunakan hati, gimana kita mau menjalaninya? Dan juga untuk mengubah mindset dari masyarakat yang bertanya nantinya, emang apa itu pendidikan masyarakat? Mau jadi apa tamatannya? Nah, jadi dengan adanya kita yang mungkin sudah mempelajari terlebih dahulu tentang pendidikan masyarakat, bisa mengubah mindset orang-orang untuk bisa lebih mengenal dan juga memahami apa itu pendidikan masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih sebelumnya ya Miss. Semoga baik itu mahasiswa dan jurusan pendidikan masyarakat bisa semakin lebih baik lagi ke depannya. Terima Amin. kasih Miss buat waktunya dan buat semua jawabannya. Terima kasih banyak ya Miss. Oke, sama-sama Jo, sama-sama di